Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Fallahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi al-athhar wa ashabihim akhyar wa atba'ihim abrar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Faqala Allah ta'ala fi ayatin akhar, wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika ala syahidina wa syakirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Hidayatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai khutbah Jumat ini dengan senantiasa melafazkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala karunia nikmat dan hidayatnya sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang mulia ini, di Masjid Allah, di waktu yang mulia ini yaitu Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, dan di kesempatan yang mulia ini yaitu kesempatan salat Jumat. Tak terkira nikmat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalir setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap waktu, yang tanpa kita merasa, yang tanpa kita menduga, dan terkadang kita baru kehilangan tersebut, merasa kehilangan nikmat tersebut ketika Allah cabut nikmatnya. Nikmat sehat yang sekarang kita rasakan terkadang baru kita syukuri ketika kita sakit. Nikmat luang yang kita rasakan terkadang baru kita kehilangan, baru kita syukuri ketika kita disibukkan. Dan dari sekian nikmat yang Allah berikan, nikmat terbesar yang kita rasakan adalah didawamkannya kita di dalam keadaan keimanan dan keislaman, dan dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Sehingga tak lupa salawat serta salam semoga kiranya tetap tercurah, terlimpah ruah kepada beliau, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para ulama, para syuhada, kepada para asfiya wal auliya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji syukur juga ya kepada Allah telah menyampaikan kita kepada satu momentum yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hidupkan, yaitu hari-hari, yaitu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya, utusannya yang lahir dari seorang wanita suci dan mulia, dari kalangan kaum yang suci dan mulia, yang mana dengan kelahirannya juga Allah titipkan risalah kenabian, wahyu sebagai petunjuk kepada kita semua, yang mengeluarkan kita dari zaman gelap gulita kepada zaman terang benderang,
Maka mari, salah satu sunnah disunahkan di bulan ini adalah berbahagia. Berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebahagiaan muncul dari hati. Dan apa-apa yang dari hati, inilah sebagai tanda, bentuk dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa paman beliau yang dilaknat Allah sampai akhir zaman, bahkan diturunkan satu surat khusus yang melaknat tentang dia, yaitu Abu Lahab. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka tak terkira bahagianya, tak terkira senangnya Abu Lahab ini, sehingga bentuk kebahagiaannya diluapkan dengan membebaskan salah satu daripada budak perempuannya yang bernama Thuwaibah. Meskipun di kemudian hari dia juga orang yang termasuk paling keras dalam menentang dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi di luar itu, sebelum menjadi nabi, bahkan beliau menjadi besan daripada Nabi SAW. Sehingga kita bisa melihat bahwa yang beliau benci bukan personal Nabi, tapi dakwah Nabi, karena bisa mengganggu segala kepentingannya di kalangan Quraisy. Lalu di suatu ketika di kemudian hari, setelah berlalu masa-masa penentangan dari Abu Lahab dan akhirnya Allah wafatkan, paman baginda Nabi SAW yang lain berjumpa, melihat Abu Lahab di dalam mimpinya dan bertanya, apa yang telah Allah berlakukan kepadamu? Sungguh aku dalam kecelakaan karena aku telah menentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Aku telah menentang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikanku keringanan azab, keringanan siksaan di setiap hari Senin. Mengapa demikian? Karena ketika baginda Nabi lahir, ketika Muhammad lahir, yang dimana itu hari Senin, aku berbahagia sampai membebaskan budak perempuanku. Maka sebagai bentuk hadiah dari Allah, kebahagiaan itu Allah ringankan siksanya di setiap hari Senin. Inilah penentang, inilah orang kafir yang begitu keras yang menentang dakwah. Dia pernah berbahagia atas kelahiran Rasul, maka mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita orang yang beriman, dengan kita yang mengamalkan sunnah-sunnahnya, dengan kita yang telah bersaksi kepadanya bahwa ialah utusan Allah, bahwa ialah utusan Nabiullah, penutup nabi di akhir zaman. Maka jangan sampai rasa bahagia ini terhalangi oleh ketidaktahuan kita tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Karena pada fitrahnya setiap makhluk punya rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Jika kita lihat dalam perjalanan sirahnya, jangankan manusia, kita sering mendengar kisah-kisah bagaimana bebatuan yang memberikan salam kepada beliau sebelum beliau menjadi nabi. Bagaimana kisah sekerat pohon, sekerat batang kayu yang terpisah gara-gara diganti. Jadi Rasulullah punya, ketika berkhutbah biasa berkhutbah di atas batang kayu. Suatu ketika batang kayu tersebut diganti menjadi mimbar. Maka tiba-tiba para sahabat mendengar sebuah tangisan. Semua sahabat yang dalam masjid mendengar sebuah tangisan. Maka Rasulullah pun menghentikan khutbahnya, lalu turun dari mimbarnya dan keluar. Ternyata yang beliau ambil adalah sebongkah kayu yang dulu senantiasa dijadikan tempatnya untuk berkhutbah. Lalu beliau peluk, dan ternyata berhenti tangisan tersebut. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat, kalaulah tidak aku peluk, maka potongan kayu ini akan menangis sampai akhir zaman.
karena rindu terhadap Rasulullah SAW. Maka inilah makhluk yang tidak berakal, tidak bernyawa, pun punya rasa cinta, rasa rindu, rasa bahagia kepada Rasulullah SAW. Lantas apa sekali lagi yang menghalangi kita, ya, tidak berbahagia di hari atau di bulan yang mengingatkan kita terhadap kelahiran beliau? Ya, betul bahwa tidak harus kita berbahagia atas Rasulullah hanya di hari-hari ini saja, hanya di bulan-bulan ini saja, tapi harusnya setiap hari kita berbahagia atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan membaca hadis-hadisnya, dengan mempelajari sirahnya. Karena selain dari menumbuhkan kecintaan kita, juga bagaimana kita bisa mengetahui seluk-beluk daripada perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama masih hidup. Itulah gambaran mengapa kita harus berbahagia di bulan ini. Ya, agar kita diturunkan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar juga kita dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan bentuk ketakwaan dalam hati. Sehingga kita ketahui bahwa rasa cinta kita kepada Rasulullah tidak cukup hanya sebatas rasa cinta menurut akal saja, tapi harus disertai rasa cinta yang tumbuh dari hati. Karena banyak sekarang ini umat Islam yang hanya sebatas cinta Rasulullah, hanya sebatas menggunakan akalnya saja, sehingga hanya menerima apa-apa yang terjadi pada Rasulullah sebatas yang diterima akal saja. Padahal kita tahu bahwa kenabian, bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala merupakan dari hal-hal yang gaib, hal-hal yang sam'iyat, yang hanya bisa kita dengar melalui riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Tidak bisa kita lihat dengan mata, kita rasakan dengan tangan. Ya. Maka dari itu, jika kita mencintai Rasulullah SAW dengan hati kita, maka cinta itu akan hidup terus-menerus. Akan kita lakukan tindak lanjut dari kecintaan tersebut, yaitu dengan muncul rasa ingin tahu lebih dalam siapa Rasulullah, ingin tahu apa yang dilakukan Rasulullah, ingin mengikuti dari setiap sunnah-sunnah Rasulullah, seperti hal yang dilakukan para sahabat. Salah satunya adalah Ibnu Umar. Jika para sahabat mengatakan orang yang paling mirip dari ibadahnya Rasulullah adalah Ibnu Umar, karena beliau berusaha melakukan apapun yang Rasulullah lakukan, sampai-sampai tidak hanya dalam ibadahnya, saking cintanya beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ketika Rasulullah wafat dan tidak lagi bersamanya, beliau senantiasa teringatkan bahwa Rasulullah pernah berjalan ke jalan ini, kaki kanannya menapaki sini, kaki kirinya menapaki sana, berhenti di sini untuk sholat. Maka beliau pun menunaikan sholat di tempat itu sebagai bentuk kecintaan beliau kepada baginda Nabi. Mengapa sebegitunya? Justru pertanyaan ini kita bisa lihat kepada umat zaman sekarang. Jika bisa melihat para idolanya, mengikuti kemanapun. Jikalau itu seorang musisi, konser dimanapun diikuti, karena dialah yang diidolakan. Jika itu atlet sepak bola yang kita idolakan, stadion manapun kita ikuti. Nah, itulah dulu para sahabat kepada baginda Nabi. Apa yang baginda Nabi lakukan diikuti. Bahkan di antara para sahabat tadi tidak bisa melepaskan diri dari kenangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika kita mengutip bahasa anak-anak zaman sekarang, tidak bisa move on dengan Rasulullah SAW. Seperti halnya Sayyidina Bilal, ketika wafat Rasulullah, maka Bilal minta izin kepada Khalifah Abu Bakar, wahai Khalifah Abu Bakar, izinkan saya untuk dua hal. Pertama, izinkan saya untuk ikut berperang dan semoga saya syahid di sana. Namun jika tidak, maka izinkan saya untuk pindah dari Madinah, karena saya tidak bisa tinggal di Madinah sedangkan Rasulullah tidak ada.
Bagaimana mungkin saya melihat rumah Rasulullah, tempat-tempat yang biasa ditempati Rasulullah, tapi Rasulullah tidak ada. Sungguh saya tidak sanggup. Maka Sayyidina Abu Bakar mengizinkan yang kedua, yaitu mengizinkan Sayyidina Bilal pergi untuk ke Syam. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah dengan hati. Sehingga kalau Allah pun Rasulullah sudah tidak ada, ya, sudah berpindah ke si Allah Subhanahu wa taala, tapi cinta itu tetap tumbuh. Cinta itu tetap terjaga sehingga sunnah-sunnah Rasulullah tetap hidup. Bahkan hikmahnya adalah kenapa sekarang ada hadis-hadis Rasulullah, karena itu disampaikan oleh para sahabat atas dasar kecintaannya. Karena beliau mengingat setiap ucapan dan gerak-gerik yang Rasulullah SAW lakukan. Karena itulah cinta. Seperti kita mencintai anak kita, orang tua kita, pasangan kita, ataupun idola kita, kita lihat bagaimana gerak-geriknya, bagaimana bajunya, bagaimana tampilannya, kita ikuti. Itulah sahabat dulu, ya. Seperti halnya Sayyidina Hasan bin Ali ibn Rasulullah SAW, cucu baginda Nabi. Beliau diasuh oleh Rasulullah SAW semasa remaja, semasa kecil. Namun ketika beranjak remaja dan dewasa, beliau mendatangi bibi tirinya dan bertanya, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana fisik, bagaimana sih bentuk wajah kakekku, bagaimana sih Rasulullah." Bibinya pun heran, "Engkau kan dibesarkan oleh Rasulullah, mengapa masih bertanya kepada saya?" Sungguh saya mencintai beliau sehingga saya lebih senang, ya, diceritakan tentang beliau dari orang lain. Dan inilah yang dilakukan juga para tabi'in, sering mendatangi sahabat. "Wahai sahabat," seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabat datang kepada Yazid bin Arqam, "Wahai Yazid, sungguh engkau hidup bersama Rasulullah, sholat di belakangnya, berperang bersamanya, duduk bersamanya. Tolong ceritakan kepada kami bagaimana Rasulullah. Tolong ceritakan bagaimana, seperti apa Rasulullah, apa yang diucapkannya." Itulah para sahabat, kecintaannya terus dibawa seumur hidup, sehingga hatinya tidak kering dari kehidupan dunia, tapi penuh dengan kerinduan kepada beliau, sehingga hidupnya tidak dibutakan dengan materi, tapi hidupnya adalah untuk menyampaikan tadi syiar-syiar Rasulullah SAW yang Rasulullah wasiatkan kepada para sahabat, ya, balighu anni walau ayah, ataupun juga sampaikan kepada generasi kalian, generasi setelahnya, generasi setelahnya. Nah, inilah contoh kecil bentuk bagaimana, ya, para sahabat terdahulu mencintai Rasulullah, sehingga kita pun minimal, ya, sekarang dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini kita berbahagia atas kelahiran beliau, karena itu merupakan tanda keimanan. Bahkan kita tumbuhkan kebahagiaan itu menjadi kecintaan, dan kecintaannya tidak hanya sebatas kecintaan yang didasari akal pikiran. Sehingga kalau akal pikiran terbatas hanya dari fisik saja, terbatas dari panca indera saja, ya, maka kita tingkatkan kecintaan kita betul-betul tumbuh dari hati, bahkan melebihi cinta ibu kepada anaknya dan cinta anak pada ibunya. Jika kita lihat, senakal apapun anak akan tetap dicintai ibunya. Maka itu sudah tidak lagi menggunakan akal kecintaannya, tapi menggunakan hati. Dan ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa, ya ayuhan nas, wahai manusia, barang siapa, ya, mencintaiku, kalian mencintaiku melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian dan kepada orang tua kalian, maka itulah sebenar-benarnya keimanan. Maka mari sekali lagi di momentum yang berharga ini, kalaulah tidak kita mengingat Rasulullah, berbahagia atas Rasulullah di hari-hari kita seperti biasa, maka minimal jadi momentum yang Rabiul Awal ini kita senantiasa meningkatkan rasa pengetahuan kita, maka lebih baik lagi juga amalan-amalan sunnah kita agar hati kita terikat dengan Rasulullah, agar kita punya rasa rindu kepada Rasulullah, sehingga hidup kita habiskan dengan penantian kita untuk bersama Rasulullah SAW nanti di akhirat, yaitu di surga kelak.
Ya, maka sudah pasti jika diri kita dipenuhi dengan rasa rindu pada Rasulullah, hanya akan melakukan hal-hal yang menghantarkan kita kepada surga. Karena tidak mungkin kita menemukan Rasulullah SAW di neraka, maka juga tidak mungkin kita di surganya yang surga biasa saja, tapi surganya adalah surga yang paling tinggi. Seperti halnya juga yang diadukan oleh seorang sahabat ketika sahabat bertanya, kenapa mukamu begitu murung wahai sahabat? Ya Rasulullah, sungguh aku sedang berpikir apakah nanti aku di akhirat akan bersama engkau. Kalau aku masuk neraka, sudah pasti tidak bersama engkau. Kalaupun saya masuk surga, apakah masih surga yang sama dengan engkau? Sedangkan engkau sudah pasti surga yang paling atas, dan aku khawatirnya aku adalah hanya di surga yang biasa saja. Lalu apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama orang-orang yang dicintai, yang engkau cintai. Maka jika kita menjaga kecintaan kita kepada Rasulullah, insya Allah kelak di akhirat pun kita akan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramal awwalin wal akhirin. Mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatan daimatan bidawamis samawati wal ardhin. Amma ba'd. Fayuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa dzurul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'atillahi wa rasulih. Insyaallah di kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama mengkhusyukkan diri kita, meluruskan niat kita, dan menurunkan ego kita sehingga kita betul-betul memohon, meminta kepada Allah dengan sepenuhnya penghambaan kita kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna bala'i wal ghala'i wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasuyuf al mukhtalifati wasyada'id al mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha khasatan min biladil muslimina 'amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahsih lana dinina alladhi huwa ismatu fi amrina wa ahsih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina wa ahsih lana akhiratana alladhi fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rzuqna hubbuka wa hubbu nabiyyik wa hubbu man yuhibbuka wa yuhibbu man nabiyyik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila ihsan yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wa li dzikrillahi akbar wa aqimus shalah.